Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran IPA. Oke, hari ini kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan juga hewan. Nah, pertama kita akan bahas mengenai sistem perkembangbiakan tumbuhan terlebih dahulu ya. Oke, kalau gitu silahkan siapkan alat tulisnya. Kemudian perhatikan video setelah ini. Kemudian kalian catat ya semuanya. Silahkan ditonton. Sistem perkembangbiakan tumbuhan dan juga hewan. Tahukah kamu kalau sistem perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua? Yang pertama adalah generatif, yaitu perkembangbiakan dengan proses perkawinan. Yang kedua adalah vegetatif, perkembangbiakan tanpa proses perkawinan. Nah, vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu ada vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Mari kita bahas satu-satu apa saja penjelasannya. Vegetatif alami. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan tanpa bantuan dari makhluk lain. Nah, berarti sifatnya alami. Macam-macam vegetatif alami akan kita bahas berikut ini. Yang pertama adalah rizoma. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Ciri-ciri dari rizoma yaitu mata tunas yang tumbuh dapat dipisahkan menjadi individu baru. Nah, selain itu, tanaman ini juga memiliki ruas-ruas di sekitar batangnya. Contohnya yaitu adalah kunyit, jahe, kencur, dan juga temulawak. Kemudian yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Nah, bagian dasar dari umbi yang berbentuk cakram merupakan modifikasi dari batang. Contoh dari umbi lapis yaitu bawang putih dan juga bawang bombay. Yang ketiga yaitu ada umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Contohnya yaitu kentang, lobak, gadung, dan buah bit. Kemudian selanjutnya ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama yaitu zat tepung. Sesungguhnya akar itu bukanlah alat perkembangbiakan vegetatif, tapi pada umbi akar terdapat sisa batang yang memiliki tunas. Contohnya adalah bengkoang, ubi, dan juga dahlia. Kemudian selanjutnya ada tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya yaitu pisang, bambu, dan juga tebu. Selanjutnya tunas daun. Tunas yang tumbuh pada daun disebut dengan tunas adventif. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh bila diletakkan di tanah gembur. Contohnya adalah cocor bebek, cemara, dan juga sukun. Selanjutnya adalah geragi atau stolon. Geragi adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Contohnya adalah stroberi,
rumput teki, dan daun kaki kuda. Nah, semua itu adalah contoh-contoh dari geragi atau yang disebut dengan stolon. Nah, kemudian kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif secara buatan, yaitu perkembangbiakan vegetatif dengan bantuan manusia ataupun makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Macam-macamnya yaitu yang pertama mencangkok. Nah, mencangkok hanya bisa dilakukan pada tumbuhan yang berkambium, artinya tumbuhan dikotil. Nah, yang pertama caranya yaitu kupas kulitnya, kemudian tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau serabut kelapa. Setelah itu, ikat dengan tali, kemudian siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Kemudian tunggulah sampai muncul tanaman dari batang tersebut. Yang kedua adalah stek singkong. Nah, yang pertama, potong melintang bagian batang yang akan kalian stek, kemudian tancapkan ke dalam tanah. Selanjutnya adalah merunduk, yaitu membengkokkan cabang atau ranting tumbuhan ke bawah tanah. Caranya, tanam cabang tumbuhan tersebut. Tunggu sampai tumbuh akar, kemudian potong dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukkan. Selanjutnya adalah okulasi. Nah, caranya adalah sayat kulit dari batang pokok. Kemudian, sayat juga mata tunas yang akan ditempelkan pada batang pokoknya. Nah, selanjutnya mata tunas ditempelkan pada batang pokok dan diikat dengan tali rafia sampai tunas bertumbuh. Kemudian yang selanjutnya adalah menyambung atau mengenten. Nah, potonglah bagian batang dari tumbuhan satu, kemudian potong juga bagian batang dari tumbuhan 2. Nah, sambungan batang tumbuhan 1 dan tumbuhan 2 disambung dan diikat kedua batang tumbuhan tersebut. Selanjutnya kita akan bahas perkembangbiakan secara generatif. Nah, di perkembangbiakan secara generatif yaitu melalui proses penyerbukan. Nah, proses penyerbukan ini dilakukan pada bunga yang lengkap yang hasilnya akan menghasilkan buah. Nah, kemudian kita akan bahas bagian-bagian dari bunga lengkap itu apa saja. Nah, bagian-bagian bunga yang sempurna. Yang pertama adalah mahkota. Yang kedua adalah kepala sari. Selanjutnya ada benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, dan kelopak, dan dasar bunga, dan juga tangkai bunga. Nah, penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari melekat pada kaki lebah. Nah, saat lebah berpindah, serbuk sari yang melekat pada kaki lebah dapat melekat pada kepala putik. Nah, selanjutnya nanti akan diproses di bakal buah dan terjadilah proses pembuahan. Kemudian ada penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri itu dilakukan oleh bunga itu sendiri. Nah, dengan cara si kepala putiknya yaitu menyerbukan kepada serbuk sari. Kemudian selanjutnya ada penyerbukan tetangga. Dilakukan pada 2 bunga yang berbeda. Kemudian ada penyerbukan silang. 2 tumbuhan atau 2 bunga yang berbeda jenis ataupun sama jenis saling menyerbukan satu sama lain, yaitu dinamakan penyerbukan silang. Nah, di mana kepala putiknya terbang ke bagian selanjutnya, begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan bastar ini dilakukan pada tumbuhan yang satu ke tumbuhan yang lain. Biasanya dilakukan di bunga yang berbeda.
Penyerbukan adalah peristiwa bertemunya serbuk sari dan juga kepala putik. Nah, yang pertama ada dengan bantuan yaitu antropogami, yaitu dengan bantuan manusia. Contohnya ada tumbuhan vanili dan juga anggrek hias. Penyerbukan yang dibentuk oleh manusia biasanya merupakan bunga yang berumah dua. Artinya dalam satu pohon tersebut terdapat bunga jantan dan betina. Selanjutnya ada hidrogami. Hidrogami adalah penyerbukan dengan bantuan air. Contohnya adalah teratai dan eceng gondok. Ada anemogami yaitu dengan bantuan angin. Terjadi pada tumbuhan dengan ciri-ciri mahkotanya kecil, tidak berwarna dan berbau, serbuk sari kering dan juga ringan. Contohnya terdapat pada jagung dan juga padi, di mana ketika angin bertiup dan jagung melepaskan serbuk sari. Selanjutnya ada entomogami, yaitu dengan bantuan serangga. Contohnya pada mangga. Selanjutnya ada ornitogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan burung. Contohnya di sini ada bunga dadap. Nah, ini adalah contoh dari bunga dadap. Selanjutnya ada malakogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan siput. Contohnya pisang dan di sini ada gambar talas. Selanjutnya yang ada kriptogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Contohnya terdapat pada bunga wijaya kusuma dan juga mawar malam. Nah, ini adalah gambarnya. Selanjutnya ada otogami, penyerbukan sendiri, serbuk sari jatuh di kepala putik yang sama. Contohnya pada buncis, kacang panjang, dan juga kacang tanah. Sedangkan geitonogami, yaitu penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain, tapi masih satu pohon. Contohnya jagung, kelapa, dan kelapa sawit. Selanjutnya ada alogami, yaitu penyerbukan silang, di mana serbuk sari jatuh di kepala putik tanaman lain yang sejenis, contohnya mangga. Dan terakhir penyerbukan bastar, serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain yang berbeda jenis, contohnya tomat dan cabai. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai penyebaran biji. Nah, penyebaran biji ini pastinya dilakukan oleh tumbuhan yang berbiji, baik itu tumbuhan monokotil ataupun dikotil. Nah, penyebaran biji ini pernah nggak sih kalian menemukan tumbuhan yang tempat tumbuh induknya berjauhan dengan tempat tumbuh akarnya? Jadi, induknya di mana, akarnya di mana? Nah, tumbuhan tersebut yaitu dengan melakukan penyebaran biji. Nah, macam-macamnya yang pertama adalah anemokori. Anemokori adalah penyebaran biji dengan bantuan angin. Ciri-ciri tanamannya yang mengalami anemokori yaitu adalah di sini adalah tumbuhan pada biji-biji kecil, ciri-cirinya. Kemudian bijinya ringan dan juga bersayap. Contohnya pada bunga dandelion. Kemudian yang kedua yaitu adalah penyebaran biji secara hidrokori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan air. Nah, di mana ciri-ciri tanaman yang mengalami penyebaran biji secara hidrokori yaitu adalah contohnya pada pohon kelapa dan juga bakau. Nah, ciri-ciri tanamannya yaitu hidup di dekat daerah perairan. Tadi ya, contohnya kelapa dan juga bakau. Nah, kemudian yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu adalah zookori. Zookori adalah penyebaran biji dengan bantuan hewan. Nah, penyebaran ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada entomokori. Kemudian yang kedua ada chiropterokori. Selanjutnya
Yang ketiga yaitu ornithokori. Dan yang terakhir adalah mamokori. Nah, entomokori adalah penyebaran biji dengan perantara serangga. Contohnya adalah wijen dan juga tembakau. Kemudian yang kedua adalah chiropterokori, yaitu penyebaran biji dengan perantara kelelawar. Contohnya adalah jambu biji dan juga pepaya. Yang ketiga ada ornithokori, adalah penyebaran biji dengan perantara burung. Contohnya yaitu pada tumbuhan beringin dan juga benalu. Dan yang terakhir mamokori adalah penyebaran biji dengan perantara mamalia. Contohnya hewan luwak yang membantu dalam proses penyebaran biji kopi. Nah, yang keempat pada penyebaran biji yaitu antropokori. Antropokori adalah penyebaran biji dengan bantuan manusia. Dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, penyebarannya itu jika secara tidak sengaja biasanya karena tumbuhan tersebut memiliki struktur yang mudah melekat pada pakaian. Nah, contohnya itu adalah rumput. Kemudian, penyebaran biji dengan sengaja sering dilakukan oleh manusia. Selanjutnya adalah perkecambahan. Nah, pernah nggak sih kalian mengamatin biji jagung ataupun biji kedelai yang dijual atau disimpan? Nah, biji tersebut kan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan tetap menjadi biji ya. Nah, hal tersebut dikarenakan biji tersebut dalam keadaan dormansi. Nah, keadaan dormansi adalah peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat, yaitu berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Nah, lamanya masa dormansi biji setiap jenis tumbuhan itu pastinya berbeda-beda. Nah, masa dormansinya dapat diakhiri dengan memberi perlakuan yang berbeda-beda. Namun, perkecambahan berbagai macam biji dipengaruhi oleh faktor yang hampir sama. Nah, untuk mengetahui faktor-faktornya bisa dilihat di video berikut ini. Nah, itu dia tadi video dan pembahasan mengenai sistem perkembangbiakan
pada tumbuhan. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian baca-baca lagi semua materi sistem perkembangbiakan tumbuhan yang ada di LKS dan juga buku paketnya. Nah, kemudian untuk tugasnya kalian kerjakan pada LKS uji kompetensi untuk sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komentar di bawah ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh ya, absennya juga jangan lupa ya, absen dan juga absen komentar di YouTube. Oke, kalau gitu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.